Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sundaland adalah peradaban Nusantara kuno. Benarkah Sundaland itu adalah Atlantis yang hilang? Berbagai hasil penelitian menunjukkan semua keterangan Plato yang mencetuskan pertama kali tentang Atlantis berada di Sundaland. Ada banyak temuan yang meyakinkan, seperti dari Dr. Wahyu Triyoso, adalah salah satu periset yang tergabung dalam tim Katastropik Purba, berhasil menemukan jejak sungai purba di beberapa segmen di dataran Sundaland. Selama ini, perdebatan tentang apakah ada dataran Sunda dan peradabannya menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat akademik dan masyarakat dunia. Temuan Sundaland ini cocok dengan temuan Profesor Oppenheimer, guru besar genetik dari Oxford University yang banyak mempelajari sejarah peradaban. Oppenheimer berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland adalah merupakan cikal bakal peradaban kuno, atau dalam bahasa agama sebagai Taman Eden. Istilah ini diserap dari kata dalam bahasa Ibrani Gan Eden. Dalam bahasa Indonesia disebut Taman Firdaus. Profesor Arcio Santos asal Brazil, penulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, yang bikin heboh karena menyebut benua Atlantis yang hilang sebagaimana dilansir oleh Plato sebagai sumber peradaban manusia saat ini adalah ada di Sundaland. Sundaland adalah hamparan benua yang membentang di bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia. Bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan terus ke arah timur. Atlantis berpusat di Indonesia bagian barat sekarang. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu bernama Oriental. Terdiri dari Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Santos yakin bahwa benua Atlantis adalah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Penamaan benua Sundaland dicetuskan bangsa lain, demikian dengan kata Atlantis dari bahasa Yunani. Oleh sebab itu, jejak istilah terkait Atlantis tidak kita temui di negeri kita ini. Lantas seperti apa? Menurut mitologi di Pulau Jawa, khususnya dalam Sunda Purba, yang sudah tidak lagi kita dengar adalah kata Rudrapada. Istilah Rudrapada merujuk pada suatu wilayah peradaban yang telah lama hilang, ditelan oleh bumi. Dalam Rudrapada mengisahkan sebuah negeri yang disinari matahari sepanjang tahun atau tropis. Lalu apa itu Rudrapada? Berasal dari dua kata, yaitu Rudra dan Pada. Rudra adalah dewa matahari dan Pada adalah buana atau dunia. Jadi bisa diartikan sebagai negeri matahari. Tidak ada keterangan apakah penduduk negeri ini menyembah matahari atau tidak. Mungkin saja penamaan negeri matahari hanya merujuk wilayah itu adalah wilayah negeri tropis. Kembali ke Atlantis, Atlan adalah bangsa yang berpostur tinggi besar alias raksasa. Atlan adalah salah satu dari bangsa Titan atau raksasa. Maka tidaklah heran patung dewa Atlas digambarkan menopang bumi dalam budaya Yunani kuno. Dalam kisah wayang atau tokoh bernama Kala Rudra, hanya sedikit yang mengenal tokoh sesembahan para raksasa ini. Tapi Rudra dalam wayang beda dengan Rudra yang dikenal masyarakat Bali. Perhatikan ketika dalang wayang kulit sedang melakonkan seseorang tokoh raksasa, maka selalu dalam setiap awal ucapannya, raksasa atau Raja Dewana akan berujar, "Yang Kala Rudra, Mas Patek Raja Dewaku." Jadi kenapa setiap sang Raja Dewana selalu mengucapkan kata puja
atau mantra kepada Sang Hyang Rudra. Kenapa tidak mengucapkan puja perlindungan kepada Sang Hyang Nurasa, pucuknya para dewa? Siapakah Rudra? Sang Hyang Rudra atau juga Rodra atau Batara Ludra atau Hyang Lodra adalah salah satu dewa dengan posisi tinggi lapis ketiga dalam organisasi para dewa. Dia adalah saudara satu ayah dengan Ki Semar Badranaya, yang dalam posisi dewa adalah Sang Hyang Ismaya. Keduanya sama-sama putra Sang Hyang Tunggal. Perkawinan Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Darmani melahirkan 3 putra, yang sulung Sang Hyang Kalarudra, yang kedua Dewi Darmastuti, ketiga Dewi Dewanjali. Sedangkan perkawinannya dengan Dewi Wiranti berputra 3 orang, yaitu Sang Hyang Antaga atau Togok, Sang Hyang Ismaya atau Ki Semar Badranaya, dan Sang Hyang Manikmaya alias Batara Guru. Jadi Sang Hyang Rudra juga saudara seayah dengan penguasa kahyangan Jonggring Salaka, Batara Guru. Kisah kelahiran Rudra ini dari Pulau Dewata juga bisa dijumpai dalam kitab-kitab Weda Samhita dan kitab Wisnu Purana. Alkisah, Dewa Brahma sedang marah kepada anak-anaknya yang diciptakannya pertama kali, yang tidak menghargai arti penciptaan dunia bagi semua makhluk. Akibat dari kemarahannya itu, tiba-tiba di kening Brahma muncul seorang anak yang bersinar seperti matahari. Anak yang baru muncul itu diberi nama Rudra. Dari tubuh Rudra yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tercipta 10 anak lagi. Badan Rudra yang berjumlah 11 itu menurut kitab Wisnu Parana merupakan asal muasal Eksadasa Rudra. Riwayat kelahiran Rudra menurut Markandeya Purana agak berbeda, disebabkan oleh keinginan Brahma untuk mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Brahma pergi bertapa. Saat sedang hanyut dalam keheningan ketapaannya, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkulit merah kebiru-biruan, menangis di pangkuannya. Ketika ditanya mengapa menangis, si anak ternyata meminta nama. Brahma kemudian memberikan nama Rudra. Namun ia tetap menangis dan meminta nama lagi. Itu dilakukannya hingga 7 kali, sehingga Brahma memberikan 7 nama, masing-masing Bawa, Sarwa, Isana, Pasupati, Bima, Ukra, dan Mahadewa di samping Rudra. Rudra merupakan unsur hidup dan kehidupan yang disebut sebagai Rudra Prana. Ke-11 Rudra yaitu Kapali, Pingala, Bima, Virupaksa, Vilohita, Sasta, Ajapada, Abhirbudnya, Sambu, Canda, dan Bava. Inilah yang menguasai semua arah penjuru angin dan yang mengatur alam semesta dalam keharmonisan semesta.